Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu the second law of thermodynamics, di mana ini adalah learning outcome atau pengetahuan yang akan kita dapatkan jika kita telah menyelesaikan pembahasan di bab 5 ini. Baik, yang pertama adalah introduction, di mana di sini kita akan membahas atau mempresentasikan yang pertama motivasi, kebutuhan dan penggunaan dari hukum kedua termodinamika. Kemudian dan juga beberapa poin aplikasi dari hukum kedua termodinamika ini. Baik, motivasi dari kita mempelajari hukum ini, di mana suatu proses inverse atau proses yang bisa dibalik itu tidak dapat dilakukan secara spontan, meskipun energi dapat dikonservasi atau dapat dilestarikan. Contohnya adalah ini. Di sini ada suatu bejana yang mempunyai atau zat yang ada di dalamnya mempunyai tekanan TI. Mempunyai temperatur TI yang lebih besar dari temperatur atmosfer. Nah, pada saat bejana ini dibiarkan berinteraksi dengan atmosfer, maka seiring berjalannya waktu, maka akan terjadi perpindahan energi panas dari bodi atau TI ke atmosfer. Sehingga di waktu pertengahan, maka T atmosfer akan lebih kecil daripada T bodi, dan T bodi akan lebih kecil daripada T inisial atau T awalnya. Nah, kemudian di waktu tertentu, maka akan sampai di mana T bodi ini sama dengan T atmosfer. Ini bisa terjadi secara spontan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu, ini dibiarkan saja terjadi secara alami. Ini dapat terjadi. Nah, bagaimana jika kita ingin menjadikan TO ini ke TI kembali? Apakah bisa terjadi secara alami atau secara spontan? Tentunya tidak bisa. Jadi internal energy di dalam surrounding itu tidak dapat turun secara spontan selama kita ingin memanaskan bodi dari temperatur 0 ke temperatur inisial. Jadi tidak dapat terjadi secara alami. Contoh kedua yaitu sesuatu bejana yang mempunyai zat atau fluida di dalamnya dengan tekanan PI, tekanan inisial. Kemudian bejana itu dihubungkan dengan atmosfer dengan cara membuka valve yang ada di atasnya. Dengan waktu tertentu, maka akan terjadi di mana P air di sini yang ada di dalam bejana akan lebih rendah daripada tekanan inisial awalnya dan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Kemudian di saat atau di waktu tertentu, kita akan mendapatkan di mana tekanan di dalam bejana ini, tekanan airnya akan sama dengan tekanan yang ada di dalam atmosfer. Nah, hal ini juga bisa terjadi secara spontan atau secara alami. Ada bejana bertekanan, kita buka valve-nya, maka akan tekanannya akan semakin menurun hingga mencapai tekanan air yang ada di dalam bejana tersebut sama dengan tekanan atmosfer. Nah, bagaimana jika kita ingin menjadikan tekanan air yang ada di dalam bejana itu menjadi kembali ke tekanan inisial? Secara alami tentunya tidak akan bisa terjadi. Mungkin kita perlu memberikan suatu energi sehingga P0 bisa menjadi P inisial kembali. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada sebuah massa yang digantung. Kemudian jarak massa itu ke dalam lantai sebesar ZI. Nah, pada suatu waktu tertentu, maka massa itu dilepaskan dari talinya, maka dia akan bergerak. Pada saat dia di pertengahan,
maka akan terjadi di mana Z massa itu akan lebih rendah daripada Z inisial dan lebih tinggi daripada Z nolnya. Di kondisi terakhir, maka massa itu akan berada di atas permukaan. Jadi ya, dia akan turun karena ada gaya gravitasi. Nah, bagaimana apakah massa ini bisa diangkat kembali ke atas? Kalau ini terjadi secara alami tentunya tidak akan bisa terjadi. Tapi mungkin jika kita memberikan suatu energi, mungkin massa itu akan bisa kembali ke dalam bentuk semulanya. Nah, kemudian kesempatan untuk mengembangkan dalam masalah kerja. Yang pertama adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab nantinya. Yang pertama yaitu apa teori maksimum, teori yang mempunyai nilai maksimum yang dapat kita peroleh. Maksudnya teori apa yang kita gunakan agar kita mendapatkan kerja yang maksimum. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi dalam realisasi nilai maksimum tersebut. Jadi teorinya apa yang bisa kita gunakan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi, sehingga kita bisa memilih teori yang tepat dan faktor-faktor yang menghindari faktor yang bisa mempengaruhi nilai maksimumnya. Karena di sini kita tentunya pasti ingin mendapatkan nilai yang sangat maksimum atau yang sangat bagus. Ini ada beberapa aspek untuk hukum kedua termodinamika yang sangat penting. Yang pertama yaitu hukum ini nantinya dapat digunakan untuk memprediksi arah dari proses. Dimana tadi kan kita tahu ketika ada benda jatuh, kemudian ada energi yang temperatur yang panas, tentunya energi akan bergerak dari sesuatu zat yang mempunyai energi yang tinggi, apapun itu, baik tekanan, temperatur, ataupun energi potensial, kinetik, dan yang lainnya, ke zat yang mempunyai energi yang lebih rendah. Kemudian menetapkan kondisi untuk keseimbangan. Yang ketiga yaitu menentukan atau mendapatkan performa teori terbaik untuk menganalisa siklus engine dan yang lainnya. Di mana teori terbaik untuk menganalisa performa dari siklus pembangkit, engine atau peralatan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu mengevaluasi secara kuantitas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi teori tingkat terbaik dari teori yang kita gunakan. Maksudnya faktor apa saja yang harus kita evaluasi agar kita mendapatkan performa terbaik dari teori yang kita gunakan. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.